Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Aulia Rahma dari mahasiswi Pasca Sarjana Universitas Prof. Hamka, Prodi Pendidikan Dasar, kelas 1B. Video ini dibuat untuk mata kuliah Problematika dan Inovasi Pendidikan. Dalam video ini, saya akan membahas penerapan karakter disiplin guru dan siswa di masa pandemi COVID-19. Nah, apa sih itu kedisiplinan? Disiplin adalah perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai atau peraturan yang dipercaya tanggung jawabnya. Atau lebih singkatnya, taat aturan. Kita disiplin itu tidak hanya di sekolah, tapi juga di lingkungan masyarakat dan dimanapun. Disiplin dilakukan secara rela, bukan dari paksaan orang lain. Nah, berikut contoh sikap disiplin. Yang pertama, bangun di pagi hari. Yang kedua, masuk sekolah sebelum bel. Yang ketiga, beribadah tepat waktu. Yang keempat, tertib saat pulang sekolah. Nah, di masa pandemi ini juga kita harus berdisiplin seperti mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Berikut adalah wawancara dari beberapa guru terkait tentang kedisiplinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Zahra. Oke, pertemuan kali ini saya akan mewawancari tentang kedisiplinan. Langsung masuk ke pertanyaan pertama ya, Bu. Siap. Menurut Ibu, bagaimana kehadiran Ibu selama datang ke sekolah, Bu? Alhamdulillah, Bu Zahra, selama saya mengajar, saya hadir tepat waktu. Masuk itu pukul 6.45, jadi saya harus sampai di sekolah itu pukul 6:15. Oke, langsung ke pertanyaan yang kedua ya, Bu. Bagaimana Ibu menerapkan kedisiplinan dalam pembelajaran, Bu? Jadi saya menerapkannya dengan cara di rolling tempat duduknya supaya tidak ada kegaduhan selama pembelajaran berlangsung. Baik, terima kasih, Bu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Ibu menerapkan atau mempraktikkan sikap kedisiplinan di sekolah maupun di luar sekolah, Bu? Karena ini masih dalam masa pandemi, jadi saya menerapkannya itu dengan cara siswa sebelum masuk kelas harus menerapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak ketika sudah di dalam kelas. Ketika di luar sekolah itu saya bekerja sama dengan orang tua, Bu Zahra. Oke, terima kasih. Di pertanyaan terakhir, Bu, menurut Ibu, permasalahan apa yang sering terjadi mengenai kedisiplinan selama PTM di sekolah, Bu, secara berlangsung? Selama PTM, setelah istirahat itu biasanya siswa langsung gaduh, tidak di tempatnya masing-masing. Karena membuang sampah, makanan pada jatuh, itu membuat pembelajar setelah istirahat itu jadi lumayan gaduh. Baik, Bu. Menurut Ibu bagaimana solusinya, Bu? Solusinya supaya kedepannya bisa lebih baik, mungkin dijagain dengan benar-benar tertib supaya siswanya juga tertib. Oke, terima kasih Bu atas wawancaranya kali ini. Sama-sama, Bu Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Vika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini saya akan mewawancarai Ibu mengenai kedisiplinan. Boleh silakan Ibu memperkenalkan diri? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Vika Irmada. Dan saya dipanggil Ibu Vika dan saya mengajar di kelas 4 sekolah dasar. Oke, mulai wawancara ya, Bu, dari pertanyaan yang pertama. Menurut pendapat Ibu, bagaimana kehadiran Ibu selama di sekolah? Kehadiran saat PTM ya? Iya, Bu. Oke. Saya selalu hadir setiap hari, yaitu karena diharapkan guru masuk sebelum pukul 6:15, maka saya harus datang lebih pagi
dan juga harus menyiapkan media pembelajaran untuk pembelajaran di kelas. Lalu karena ada juga pembiasaan pagi yaitu pada pukul 6.45, jadi yang mengharuskan saya berangkat pagi. Dan selama PTM ini anak-anak hanya belajar sampai pada pukul 11:30 saja. Baik Bu, selanjutnya di pertanyaan yang kedua, bagaimana Ibu menerapkan kedisiplinan dalam pembelajaran? Oke, kalau untuk kedisiplinan itu emang sangat penting ya, untuk apalagi sekolah siswa dasar gitu. Nah, kalau dalam proses pembelajaran saya, ketika sebelum memulai pembelajaran itu adanya aturan, kesepakatan antara saya dan murid. Ada yang ketika dalam proses pembelajaran tidak boleh ngobrol, tidak boleh bermain, ataupun harus fokus. Jadi itu harus disepakati antara saya dan murid saya. Ketika ada yang tidak mematuhi aturan tersebut, maka ya ada konsekuensinya. Baik Bu, oke langsung ke pertanyaan yang ketiga. Bagaimana Anda mempraktikkan sikap kedisiplinan di sekolah maupun di luar sekolah Bu? Karena kalau di sekolah itu apalagi saya selalu di kelas, maka kan saya selalu mengamati anak-anak tersebut. Jadi selalu saya ingatkan jika mereka masih kurang disiplin. Namun jika di rumah saya selalu meminta bantuan kepada orang tua agar anak-anaknya juga dilatih untuk disiplin. Seperti itu. Oh baik Bu, ke pertanyaan yang terakhir, menurut Ibu permasalahan apa yang terjadi mengenai kedisiplinan selama PTM berlangsung? Nah, selama PTM ini berlangsung, yang pertama anak-anak suka datang terlambat ya, apalagi biasanya online, terus sekarang harus offline. Maka dari itu kadang mereka suka bangunnya kesiangan. Nah, dan juga terkadang untuk masalah tugas mereka harus diberitahu malamnya. Jadi dia tidak ingat besok itu saya ada tugas apa gitu. Jadi selalu harus apapun itu harus diberitahukan, karena kelamaan online selama 2 tahun ya online mungkin ya karena pandemi itu. Jadi mereka biasanya biasanya dibantu oleh orang tuanya langsung, dan sekarang kan benar-benar di sekolah tuh, itu yang membuat kesulitan dalam melakukan disiplin. Oke. Terima kasih Ibu Vika atas wawancara hari ini. Ya baik, terima kasih kembali juga Ibu Zahra.